Scan lokasi. Direktur wanita hanya bisa dengan putus asa menjelaskan bahwa dia sudah melakukan pemindaian saat masuk ke kawasan. Petugas keamanan berkata lagi, silakan scan lokasi. Scan. Direktur wanita benar-benar kehabisan kata-kata. Siapa yang merekrut pria kaku ini? Saat itu, direktur wanita melepas kacamata hitam dan berkata bahwa dia akan memberitahu supirnya siapa dirinya ketika dia datang. Setelah itu, dia pun berjalan ke dalam. Tak disangka satpam langsung menghindar. Kemudian terdengar suara mekanis. Silakan scan kode QR. Tanpa pilihan, CEO wanita itu hanya bisa menggertakkan gigi dan meminta satpam untuk mengambil kode QR dan memberikannya kepadanya untuk di-scan. Namun, satpam baru saja pergi. CEO wanita itu menerobos masuk lagi. Melihat itu, satpam langsung melompat dan sekali lagi menghalangi CEO wanita itu. Pada saat ini, CEO wanita itu benar-benar sangat marah. Dengan marah dia mengambil kartu identitas petugas keamanan. 927. Apakah kau mengalami masalah? Saya hanya melakukan tugas saya. CEO wanita yang sangat marah langsung menendang petugas keamanan. Yang menyedihkan, dia malah terjatuh ke belakang. Berani sekali. Dingin dan hangat. Xiao Yue, jangan pukul lagi. Dia adalah satpam baru. Satpam, siapa yang punya satpam sekejam ini? Saya hanya datang untuk memeriksa pekerjaan pertahanan departemen satpam kalian. Katakan padamu. Silakan duduk. Siapa yang tahu bahwa CEO wanita baru saja tiba di kantor, lalu menerima kabar bahwa kakeknya sedang sakit keras. Sahabatnya langsung meminta bagian keamanan untuk mengirim seorang satpam. Tapi yang tidak disangka, dia malah mengirim pria dingin itu lagi. Datang. Tuan Su, bagian keamanan perusahaan sekarang tidak ada orang lain. Mau tidak mau, CEO wanita itu terpaksa naik ke mobil. Siapa sangka begitu masuk mobil, suara mekanis dari pria kaku itu kembali terdengar. Tuan Su, silakan kenakan sabuk pengaman. Lihatlah pemuda itu. CEO wanita juga mengerti bahwa jika dia tidak mengenakan sabuk pengaman hari ini, dia tidak bisa pergi. Jadi dia terpaksa patuh. Petugas keamanan baru saja sampai di ruang perawatan kakek. Melihat kakek yang terbaring di ranjang. Namun kakek sudah tidak sadar. Dia salah mengira CEO wanita itu sebagai ibunya. Dan karena kesalahpahaman antara generasi orang tua, kakek sangat tidak menyukai ibunya. Dia langsung mendorong tangannya. Bibi juga ada di sampingnya untuk memprovokasi. Dia bilang wanita itu adalah anak haram. Mengklaim bahwa kondisi tubuh kakek tidak baik. Lebih baik CEO wanita itu jangan muncul untuk mengacau. Dan Bibi telah mempengaruhi sang tuan untuk mendistribusikan kembali saham grup, memegang 30% saham. Mendengar bahwa perusahaan direktur wanita mengalami kesulitan, Bibi ingin memberikan dukungan kepada perusahaan direktur wanita. Tetapi sebagai imbalan, dia ingin 5% saham grup dari tangan sang direktur. Dan juga ingin agar direktur menikahi keponakannya. Siapa sangka, direktur wanita juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Langsung memerintahkan. Apa yang ditakutkan dari angin dan hujan yang dahsyat? Di hatiku, aku lebih mencintaimu. Bisakah kau mendukungku? Perkenalkan kepada kalian semua, ini adalah tunanganku. Kami akan segera menikah. Jika kalian sangat sibuk, tidak perlu datang ke pernikahan. Lagi pula saya juga tidak akan mengundang kalian. Si bodoh ini siapa? Kau mengkhianatiku. Guo Mingming, delusi adalah sebuah penyakit. Jika sakit, harus diobati. Tuhan di atas. Kapan aku pernah memperhatikanmu? Dan kamu juga.
Kakek sekarang dalam keadaan seperti ini. Sebagai putri, kamu berani bermimpi untuk mengendalikan segalanya. Kamu terlalu percaya diri. Selama aku Su Jing masih bernafas, 5% ini tidak akan pernah bisa jatuh ke tanganmu. Ngomong-ngomong, anak perempuan yang sudah menikah, seperti air yang sudah tercurah. Kau sudah tercurah sejak lama. Bagi keluarga Su kami, kau hanyalah orang luar. Sayang, ayo pergi. Berhenti. Kau anak muda ini siapa? Siapa dia? Urusanmu apa? Saya adalah petugas keamanan perusahaan dengan nomor 5927. Haha. Petugas keamanan. Tidak heran ada bau anjing ya. Tidak heran ada bau anjing ya. Perhatikan cara bicaramu. Nama saya Aki. Jika kamu hanya seekor anjing penjaga, jangan lupa dengan dirimu sendiri. Jauhkan diri dari majikanmu. Mengerti? Guo Mingming, kamu sedang melakukan apa? Jingjing, biarkan dia pergi. Ayo. Su Zong, silakan pergi. Jingjing, kita memang ditakdirkan bersama. Sejodi. Benarkah? Aku pergi ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Duduk di belakang. Tuan Su, silakan kenakan sabuk pengaman. Kau hanyalah anak haram kakakku dan perempuan jalang itu. Aku tidak pantas dilihat orang. Apa aku seperti ibumu, yang tidak pantas dilihat orang? Jangan terlalu serius memikirkan kejadian tadi, ya. Kejadian tadi, aku tidak ingat. Jangan mengusap bibirmu. Baik, Tuan Su. Dan jangan menjilat bibirmu. Hem. Sebelumnya di perusahaan, saya tidak secara aktif menyapu Chang Suoma, itu adalah kesalahan saya. Di depan Chang Suoma, semua orang setara. Tapi reaksi kamu setelahnya agak seperti Su Zong, bukan? Apakah kamu ingin saya minta maaf?
Baiklah, Suzong, saya tidak perlu. Ini salah saya, kau benar. Semoga kau terus mempertahankan sikap serius ini dalam pekerjaanmu kelak. Menyetir. Ayah. Ayah paling menyayangi aku, kan? Barang-barang keluarga kita tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Tenang, tenang. Kau cucu perempuan kesayangan kakek. Kakek paling menyayangi kamu, ayah. Kakek sudah menunggu Anda kembali. Kakek pasti akan baik kepada Anda, pasti. Tidak bisa menunggu lagi. Supaya tidak terlalu lama bermimpi. Selamat pagi, Tuan Su. Tuan Su, Tuan Ma. Kamu pasti merasa tertekan, ya. Aduh, Suzong memang tidak bisa dianggap remeh. Tapi ada pepatah, bergaul dengan raja seperti bergaul dengan harimau. Tokoh utama kita adalah wanita cantik. Bukankah kamu harus lebih hati-hati? Biksu kecil turun gunung untuk mengumpulkan sumbangan. Biksu tua sudah berpesan. Perempuan di bawah gunung adalah harimau. Bertemu harus dihindari. Mau kemana lagi? Peraturan perusahaan, mengurangi keluar selama jam kerja. Kalau ada waktu, harus keluar. Master Cabai. Anda tahu apa yang terjadi pada Kilin saat sampai di Kutub Utara? Jangan senyum-senyum tidak jelas. Kilin sudah sampai di Kutub Utara. Itu tetap Kilin kan? Itu bukan. Kita sekarang mau pergi beli barang itu. Dua gadis nakal ini. Tidak memberi penjelasan. Tidak tahu malu. Tidak memiliki moral sosial. Kilin Kutub Utara. Es krim. Es krim. Es krim. Hahaha. Es krim hahaha. Hahaha. Haha. Su Suzen akan bertindak terhadap perusahaan. Kita harus bersiap-siap. Mereka sudah bertindak. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Perkembangan situasi telah sampai pada tahap ini. Bukan sesuatu yang dapat kita kendalikan. Tidak apa-apa. Kalian semua telah bekerja keras selama beberapa tahun ini. Gaji tidak akan kurang sedikit pun. Tenang saja. Su Zong. Kami sama sekali tidak khawatir tentang masalah gaji. Tapi saat ini situasi perusahaan. Kami tetap di sini justru menjadi beban bagi perusahaan. Beberapa hari ini banyak karyawan yang mengundurkan diri dan pindah. Tidak menyangka bibi kamu akan melakukan hal ini dengan begitu tegas. Gaji pasti tidak boleh tertunda. Rumah ini juga sewa dari bibi kamu. Kamu cari solusinya. Mari kita pikirkan hal-hal yang menyenangkan saja. Aku ingin makan hotpot, tapi tidak punya uang.
Aku juga tidak punya uang. Kita sama-sama tidak punya uang, gaji belum keluar, sabar ya. Tapi aku benar-benar ingin makan hotpot, tidak punya uang, menyebalkan sekali. Siap-siap untuk bertarung. Kepribadian Nini Bibi. Kali ini dia pasti ingin menang. Aku ingin makan hotpot. Aduh, kenapa aku merasa sepatuku belakangan ini tidak nyaman? Aku ingin makan hotpot. Setelah kerja, aku mau ganti baju. Mau makan atau tidak? Saya mau bilang sedikit ya. Begini, nanti kamu naik ke atas untuk memeriksa keadaan setiap kantor. Jika ada yang lembur, tanya dia jam berapa pulang. Lalu, kamu catat. Jika ada pintu yang tidak terkunci atau lupa mengunci, tolong kunci untuk orang lain ya, itu saja. Katakan. Setelah kamu selesai berkeliling, waktu pulang kerja sudah dekat. Setelah pulang kerja, kita bisa makan hotpot dan bermain game. Aku hanya bisa bermain sebagai penembak. Tidak masalah, Kak. Aku bisa mengalahkanmu di semua posisi. Master Dajiang, kami akan meninggalkan perusahaan ini. Jaga dirimu ya. Ingat untuk diet ya. Master DJI, mari kita berfoto bersama. Apakah saya ini gemuk? Ini namanya kekar. Wow, Master DJI tidak hanya kekar, tapi juga tampan. Aku mencintaimu, Master DJI. Selamat tinggal, Master DJI. Kalian berdua ya. Nanti kemanapun pergi, asal kerja keras, pasti tidak akan salah ah. Baiklah, selamat tinggal. Pohon tumbang, anak-anak pergi. Perusahaan ini sepertinya akan bangkrut. Pak Wang, halo Pak Wang, halo Pak Wang, haha, Pak Wang, halo Pak Wang, ini. Aduh, perusahaan sudah tutup, lihat. Panggil Bapak Su keluar. Bapak Su juga sibuk, lihat, saya begini kurang tepat. Pergi. Kau jangan. Pergi. Tuan Wang mencariku. Tuan Su, hari ini aku membawa orang untuk memeriksa kondisi properti kita. Ada perusahaan lain yang ingin membeli gedung lonceng kita dengan harga tinggi. Kau juga tahu aku orang yang suka mengambil keuntungan kecil. Kita bicara jujur saja, tanggapan pelanggaran denda. Bos Wang, kau dikirim oleh bibi saya, kan? Selama masa berlaku kontrak sewa, tanpa izin dari penyewa, pihak penyewa tidak boleh memasuki ruang sewa sembarangan. Sebelum saya menelepon polisi, silakan kau pergi. Nomor telepon polisi berapa ya? Harusnya 110 kan? Tolong bantu aku menelepon. Aku mau lapor polisi. Ada orang yang melanggar kesepakatan dan bertindak tidak masuk akal. Aku ingin mencari perlindungan hukum. Bukankah kamu sudah setuju untuk menunda pembayaran sewa terakhir kali? Meskipun aku sudah mengatakan itu, lalu bagaimana? Kita pergi. Hari ini, jika salah satu dari kalian bisa pergi, anggap saja saya kalah. Bukankah kamu sudah setuju untuk memperpanjang sewa? Meskipun saya sudah mengatakan itu, lalu apa? Ayo kita pergi. Hari ini, jika salah satu dari kalian bisa pergi, anggap saja saya kalah. Kontrol kekuatan. Usahakan jangan sampai orang masuk rumah sakit. Berikan saya pukulan dan tendangan. Berhenti. Berhenti. Ah. Kau tidak apa-apa, kakak Xiao Ye pergi. Kau bajingan tua, ku bilang padamu. Kalau bukan karena kakak Xiao Ye terkilir kakinya, kalian semua sudah terlempar jauh. Tidak mau.
Ah ah, ah ah. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Xiao Bao. George yang salah. Siapapun tidak bisa lewat. HMPH, perusahaan keamanan kecil hampir bangkrut. Untuk apa? Cepat pergi saja. Pukul dia. Zhang Suoma, apakah kalian sudah memeriksa semuanya? Saya sudah memeriksa atas dan bawah. Orangnya sudah pergi. Pintu dan lampunya sudah aku tutup semua. Xiao Huzi, cepat pergi. Orang-orang ini, laporkan saja ke polisi. Mereka tidak mudah ditangani. Bagaimana? Kau bukan pendatang baru, kan? Kalau tahu, cepat pergi. Lindungi dia baik-baik. Nama saya Erki. Saya akan memberi kamu kenaikan gaji. Melindungi keamanan perusahaan adalah tanggung jawab saya. Zhang Soma. Kalau tidak, kamu bisa melakukan pengenalan wajah saya dulu. Ayo, jangan. Katakan. Cepat datang. Datang. Cepat bicara. Tuan Wang, kembali dan katakan pada majikanmu, jangan bermimpi kosong, cepat pergi. Pergi. Bertemu satu orang, kupukul kamu sekali. Siapa kakak Yuemu? Ah. Itu perusahaan. Perusahaan. Prestasi kecil perusahaan. Tuan Su, akhir-akhir ini perusahaan tidak tenang. Kau harus berhati-hati. Mengapa kau menatapku dengan begitu tulus? Saya. Apa-apaan kau? Sebenarnya tadi aku bicara tentang kenaikan gaji. Kakak, bukannya aku tidak boleh mengada-ada. Kau bekerja untuk perusahaan, bukankah itu sudah seharusnya? Lagi pula, Tuan Su tidak mungkin melupakanmu. Bagaimana kau bisa secara aktif meminta hal seperti ini? Benarkan? Direktur Qi, yang baru datang ini tidak patuh. Haha. Tapi, hari ini penampilanmu sangat bagus. HMPH, malam ini makan hotpot. Aku akan menambahkan banyak daging untukmu. Hotpot. Ini sudah selesai kerja, kan? Makan sedikit saja. Atau kita bersama-sama. Kamu bilang sekelompok orang kalian diusir oleh seorang satpam? Satpam itu. Saya tidak tahu dia bagaimana. Grup kami memiliki total 18 properti. Di antaranya ada 4 tempat yang kau bantu aku mengurus sewa. Kau tahu mengapa? Karena hal ini sangat mudah. Siapapun bisa melakukannya. Mengerti, mengerti. Tuan Su mengerti, minggir.
5% yang ada di tangan Sujin meskipun tidak banyak. Tapi ini sangat penting. Hal ini tidak bisa ditunda lagi. Kalau begitu, lebih baik bicarakan saja dengannya. Seorang gadis. Jangan membuat keributan besar. Bangsat kecil ini sama seperti kakakku. Tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Harus memberikan sedikit tekanan lagi padanya. Dia tidak bisa bertahan lama lagi. Bibi. Sahamnya untukmu, orangnya untukku. Kita ambil sesuai kebutuhan kita. Haha. Itu. Saya sering datang ke toko ini. Rusak sedikit, tapi daging di rumahnya masih bagus. Dagingnya masih bagus. Benar juga. Hari ini Pak Su manggil apa ya 5927. 5927, kamu ambilkan daging untuk para pemimpin ya. Dagingnya hampir basi. Kak Xiao Ye. Aduh, Kak Ye, hari ini di kantor ya, aku bicara sembarangan. Tapi sebenarnya aku sedang jatuh cinta diam-diam padamu. Nak, ada apa denganmu? Kau diam sepanjang malam, kau ngapain sih sekarang? Hahaha. Kak Xiao Yu hanya bercanda. Dia hahaha, tanpa aku, dia tidak punya keberuntungan itu. Aku hanya memikirkan ini dalam hati. Aku ingin, bahkan tidak berani memikirkan, Kak Xiao Wei, iya. Kamu lihat, kita ini tidak sepadan, kan? Benar kan? Dia mengada-ada. Panggil 27. Silakan cari Chang Song. Haha. Rambut panjang, haha, rambut panjang. Jadi, teman-teman sekelas kita sekarang menulis naskah. Harus mengembangkan alur cerita yang berpusat pada satu penyebutan yang konsisten. Prinsip dasar adalah konflik yang berkembang harus langsung terlihat jelas. Perkembangan konflik harus membuat terkejut. Puncak konflik harus sangat menyentuh hati. Akhir konflik harus cerdik dan tidak berakhir begitu saja. Konflik. Setiap pertarungan. Itu adalah sebuah paragraf dari plot. Dan setiap paragraf memiliki permulaan, perubahan, dan penyelesaian. Jadi, bagi mereka yang tidak berkontribusi pada penggerak plot,
Sebaiknya jangan menulis sama sekali. Guru Si. Jadi, bagaimana jika menulis drama pendek? Saya tanya kamu, apakah drama pendek itu drama? Haha. Maaf mengganggu. Maaf. HMPH. Di dalam toko cuma kita berdua, ya, tidak ada orang lain. Saya mau bertanya kepada kalian berdua, kalian bisa main Wang Zerong Yao, kan? Saya bisa, ya. Ayo, kita main 5-5. Tapi saya cuma bisa main Cai Wenji. Kita butuh healer. Ayo, duduk. Pergilah. Guru juga pernah muda. Pergilah. Bu Si merasa sangat malu. Saya akan segera kembali. Apakah dia baru lulus dan sedang magang? Ya, kebetulan kami sedang membutuhkan seorang satpam. Drama sekarang ini ya. Nona Su. Kita stop sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Soal sewa, besok pagi saya akan urus. Tapi kalau bibi kamu masih terus mengirim orang untuk ribut seperti hari ini, dia punya hak apa untuk jadi bibiku? Aku tidak takut padanya. Masih ingin memperebutkan saham denganku, biar dia makan kotoran saja. Tidak apa-apa, Tuan Su. Ada aku dan 5.927 di sini, 1 lawan 1. 10 lawan 10. Kakakku, Xiao Yu. Sopir perusahaan kalian semua sudah mengundurkan diri. Pimpinan kalian naik kendaraan online tengah malam. Kalian benar-benar diperlakukan tidak adil. Saya suka naik kendaraan online. Nama saya Erki. Saya menawarkan pekerjaan baru untukmu. Gajinya 2 kali lipat. Apakah kamu tertarik? Ada. Pengawasan akan segera berakhir. Kita bisa pulang. Baik, Suzong. Kamu tidak pergi? Aku ingin memastikan kamu sampai di rumah dengan aman. Bagaimana kalau kamu? Tinggal sebentar lagi. Baiklah, saya akan masuk untuk melihat situasi keamanan. Ada pemilik rumah yang melaporkan. Seorang pria mencurigakan mengikuti Pak Su masuk ke villa. Kamu bilang ini kebetulan kita menemui hal ini. Apakah Departemen Keamanan grup kita harus bertindak heroik? Iya.
5927 Kamu benar-benar seorang satpam. Pekerjaan baruku adalah melindungi keselamatanmu. Siapa namamu? Lupakan, aku akan memanggilmu 5927 saja. 5927 terdengar cukup enak. Aku sudah memeriksa atas dan bawah. Jika tidak ada apa-apa, ini adalah kunci cadangan. Simpan dulu di kamu. Di sini juga ada kunci garasi. Kamu bisa membawa mobilnya pulang hari ini. Besok datang lagi untuk menjemputku. Aku akan periksa halaman belakang terakhir. Selamat tinggal, namaku Aiki. Selamat tinggal, Suzong. Kami adalah warga yang peduli di sini, benar kan? Iya. Ada yang melihat orang ini mengikuti tuan rumah wanita di sini. Katanya ada niat yang tidak baik. Benar kan? Saya adalah keamanannya. Kalian pergi saja. HMPH, dia menyuruh kita pergi. Kita pergi atau tidak? Tidak pergi. Kalau begitu, aku hanya bisa mengantar kalian pergi sendiri. Takut padamu? Takut padamu? Hahaha. Pelan-pelan, jangan sampai membangunkan tetangga. Kerja itu menyenangkan. Bawa orang-orang ini pergi dari sini. Jangan datang lagi. Ayo pergi, ayo pergi. Apakah itu kamu 5927?
Dia sudah pergi. Jangan kejar lagi. Harus lapor polisi. Saya rasa ada yang sengaja ingin memperbesar masalah ini, mempengaruhi perusahaan secara negatif. Besok saya yang akan menangani. Tenang, saya akan melindungimu. Su Zong. Apakah kamu baik-baik saja? Harapan. Bisa tetap tinggal. Kamu juga tampan. Ah. Maksudku, kamu tidur begitu awal. Aku akan terbangun kapan saja, tenang saja. Kalau begitu, aku matikan lampunya. Apakah kamu sudah tidur? Belum. Apakah kamu mendengar suara aneh? Tidak. Sudah bisa lepas landas.
Jingjing. Aku sudah bilang, kita memang pasangan yang ditakdirkan. Su, aku menggunakan bahan makanan di kulkas tanpa izin. Pak Su, sarapan itu penting. Makanlah lebih banyak. Kau juga bisa membuat sarapan? Menjaga kesehatan makanan sangat penting. Kau bisa mengendarai speedboat? Tidak bisa. Lalu kau bisa mengendarai pesawat terbang? Tidak bisa. Jadi, biasanya kamu melakukan apa di rumah? Saya mengurus rumah tangga. Saya suka mengepel. Nama saya 27. Apakah kamu punya pacar? Tidak perlu, kamu tidak harus memberitahuku. Ini SMS dari Paman Liu, teman baik papaku. Papaku sudah hilang selama 3 tahun. Mari kita pergi. Tuan Su. Habiskan makanmu. Tuan Su, bukankah lebih aman jika kita naik mobil? Mobilnya kehabisan bensin. Tunggu sebentar. Rangkulah pinggangku, 5927 berangkat. Tuan Su, saya rasa masuk begitu saja terlalu mencolok. Akan berbahaya. Ah, aku ingin makan es krim.
5927. Belikan aku es krim. Baik, Tuan Su, mau rasa apa? Coklat. Halo, saya ingin satu coklat. Paman Liu, saya sudah mencarimu lama. Paman Liu. Jingjing. Apakah kamu memiliki kabar tentang ayah? Jingjing, Paman Liu, saya minta maaf padamu. Jingjing, Jingjing, Paman Liu. Jingjing, kamu tidak apa-apa kan? Tenang saja, hari ini aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan Raja Roh Jahat itu. Pergilah. Hanya dengan kamu? Hanya dengan... Jingjing. Kamu tidak berharap orang jahat itu akan datang menyelamatkanmu, kan? Sebagaimana kamu inginkan. Jingjing. Saya bisa dengan tegas memberitahumu bahwa penjaga nakal itu sudah saya suruh orang untuk mengurusnya. Dan demi memastikan semuanya aman, saya juga telah mengundang 4 ahli bela diri terhebat. 4 ahli bela diri terhebat. Suzong, kamu memanggilku. Kamu kenapa baru datang? Kalian yang melukai Suzong. Suzong, salah satu 4 ahli bela diri. Kau memanggilku. Kamu kenapa baru datang? Kalian yang melukai Suzong. Lalu, ada masalah? Bukankah semua ini karena kamu, penjaga keamanan jahat ini, sehingga dia terluka? Ini benar-benar seperti serangga yang tidak bisa mati. Cobalah melawan 4 ahli besar. Es krim rasa coklat Su sudah habis. Nanti pergi ke tempat lain. Akan segera kembali. Ah ah ah. Anak muda, kamu tidak menghormati seni bela diri. Ah ah.
Jangan mendekat, ah. Aku akan tusuk wajahmu, ah. Aku sudah berlatih. Guo Mingming, pergi bilang ke bibi kamu, apapun cara rendah yang dia gunakan untuk mendapatkan saham grup, aku akan menyelidikinya dengan jelas. Adapun sahamku, suruh dia berhenti bermimpi. Apakah kau mengerti apa yang dikatakan Tuan Su? Anak nakal, kau ini siapa sebenarnya? Kau hanyalah seorang satpam kecil yang bekerja untuk orang lain. Kau pikir wanita seperti dia benar-benar akan jatuh hati padamu? Berhentilah bermimpi. Kau hanyalah alat baginya. Kau ini hanya seorang bawahan, seekor anjing. Guo Mingming, kamu kentut besar. Pukul 5.27, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya berbicara omong kosong. Ayo pergi, Su Zong, mari beli es krim rasa coklat. Kamu tidak apa-apa? Da Jiang. Kembali. Sudong, kalian berdua sebaiknya pakai handuk mandi atau apa gitu. Busur dan panah ini berlebihan sekali. Dari mana asalnya ini? Mereka memaksa untuk mengatur ini. Kalian berdua seperti ini. Siapa yang mengatur ini? Kalian sedang apa? Sudah pakai baju dengan baik. Kau pegang apa? Bunuh aku. Segera dikembalikan, segera dikembalikan, segera dikembalikan. Ini tempat apa sih? Hotel Bintang 5, tempat menerima tamu negara. Nakal. Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Kamu rasa orang 5927 ini dapat dipercaya? Kamu sudah menggantungkan diri padanya. Kamu tanya aku? Tutup mulutmu. Maaf ya. Urusan keluarga kami tidak ada kaitannya denganmu. Kamu gila ya? Ngomong seperti ini padaku. Aku benar-benar tidak ingin merepotkan orang lain. Sekarang kamu sudah punya 5927. Tentu saja kamu tidak membutuhkanku lagi. Kamu ngomong apa sih? Aku rasa kamu yang tidak ingin aku lagi. Tadi di hotel, kamu hampir saja mengenai aku. Aku mulai berlatih panahan sejak usia 5 tahun. Setelah jadi pelajar di usia 16 tahun, aku tidak pernah meleset.
Setiap kali mendengar kamu bicara tentang hal-hal yang keren dan menggoda seperti itu, membuatku merasa iri. Jangan buat mangkuk buahnya berantakan. Bagaimana kamu mau memberikannya kepada orang lain? Siapa yang bilang aku mau memberikannya? Dia. Siapa dia? Tidak heran aku dibawa masuk melalui tangga samping. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Sungguh membuat mataku buta. HMPH. Namaku Erki. Bibi Chen. Ayo pergi. Setelah dipecat. Sebenarnya aku tidak ada pemanas. Keluar dari tangga pintu film. Kamu mau kemana? Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Tempat ini kotor. Aku mau pergi ke kantor. Sekarang di kantor tidak ada orang. Tidak tahu malu. Biasanya berpura-pura seperti kayu. Sebenarnya dalam hati sangat tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu. 5927, mati saja. Maaf, bagaimana cara mengemudinya? Sangat minta maaf, mobil ini tidak boleh membunyikan klakson. Kamu tidak tahu? Saya tahu. Saya baru belajar mengemudi. Saya jamin tidak akan seperti ini lagi di masa depan. Saya pasti akan lebih memperhatikan lain kali. Mengemudikan mobil yang sangat bagus. Melihatmu juga orang yang berkelas, punya kualitas. 5927 benar-benar tidak tahu malu. 5927 benar-benar tidak tahu malu. 5927 benar-benar tidak tahu malu. Tuan Su. Sebelumnya tidak bilang perusahaan akan tutup sementara. Lalu semua orang pun pulang lebih dulu. Tapi tenang saja. Selama saya di sini, perusahaan pasti tidak akan ada masalah.
5927 tidak datang? Anak nakal ini. Kamu juga tidak menelepon untuk izin atau apa. Kamu tunggu dia datang, aku pasti akan memarahinya habis-habisan. Saat-saat seperti ini adalah masa-masa kritis bagi perusahaan. Ini adalah saat yang paling tepat untuk melihat apakah seseorang memiliki sifat loyalitas. Loyalitas. Tetapi anak ini, orangnya cukup baik. Sepertinya dia memang ada urusan mendesak. Tapi jika ada urusan mendesak, kamu harus menelepon untuk minta izin. Tenang. Kenapa kamu sendirian? Bagaimana dengan pengawal pribadimu? Bagaimana dengan pengawal pribadimu? Xiao Yu, apa yang kalian lakukan padanya? 2 hari lalu, tanpa sengaja aku mendengar dari kepala keluarga bahwa dia telah meninggalkan gudang ini untukmu. Jadi, aku memanggilmu kemari untuk memahami tujuan kepala keluarga melakukan itu. Su Sujun, jangan berpura-pura di sini. Aku tidak pernah tahu ada gudang seperti ini. Jingjing. Apakah kamu bermasalah dengan satpam kecil itu? Aku bilang padamu. Satpam kecil seperti itu. Jangan lihat dia yang sekarang posisinya rendah. Di luar dia sangat boros. Lihat sekarang. Su Jing. Saat itu kakakku meninggalkan seluruh keluarganya untukmu dan ibumu, mengkhianati seluruh keluarga. Tetapi 3 tahun lalu kau kembali sendirian dari luar negeri. Namun kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Lagi pula kakek tetap menyukaimu. Tentang hilangnya ayahku, saya akan menyelidiki dengan jelas. Mengenai saham saya, jangan bermimpi. Kamu tahu kenapa saya ada di sini? Apakah kalian menculik Xiao Yue? Cepat beritahu saya dia di mana. Jika tidak, saya akan melapor ke polisi. Sebenarnya, selama 3 tahun ini, semua tentangmu, aku tahu dengan jelas. Takdirmu selalu berada di tanganku. Ambil data perusahaan itu. Xiao Yu. Apakah itu kamu? Kamu tidak perlu menyalahkannya. Sejak awal, Xiao Yu adalah orang yang saya atur di sampingmu. Sekarang waktunya sudah tepat.
Sebenarnya kalau bukan karena tiba-tiba muncul seorang satpam kecil, segalanya sudah beres. Pagi ini, wanita itu adalah kamu. Selama kamu memiliki kunci rumah saya. Malam itu muncul di villa. Ini kamu. Yang mencuri data perusahaan di komputerku. Aku awalnya berpikir di sini akan ada rahasia yang ditinggalkan oleh orang tua. Sekarang tampaknya, ini hanyalah sebuah gudang yang bobrok. Aku sudah sepenuhnya menguasai keadaan keuangan perusahaanmu. Masalahnya lebih serius dari yang aku kira. Sekarang, selain menjual saham yang kau pegang padaku, kamu tidak punya pilihan lain. Xiaoyu. Selama beberapa tahun ini, terima kasih telah merawatku. Apapun yang terjadi, kamu pernah menjadi sahabatku yang terbaik. Tanda tangani ini. Ini yang terbaik untuk semua orang. Kau sudah sendirian. Mengapa kau membuat dirimu menderita seperti ini? Selama kau mau, pelukanku akan selalu terbuka untukmu. Tugas baruku adalah untuk melindungi keselamatanmu. Kalian yang melukai Tuan Su. Tuan Su bisa pergi. Tuan Su. Ingat nomor saya 5927. Keluar dari tangga pintu film. Nama saya Erki. Nama saya Erki. Panggil Erki. Kian. Saya dengar kamu memecat satpam kecil itu. Hati orang lain. Bukankah itu sudah kamu lukai dengan parah? Li Zong, saya di sini. Meraba telinga. Kenapa kamu baru datang?
Saya dipanggil 27. Kenapa kamu baru datang? Saya sudah tahu kamu tidak akan pergi. Mari kita lihat seberapa baik Anda bisa bertarung hari ini. Saya menandatangani. Biarkan semua bawahan itu mundur. Saya menandatangani. Ten Su, Anda tidak perlu menandatangani. Mereka semua memegang senjata. Bagaimana Anda bisa mengalahkan? Aku mohon, bawa aku pergi. Jingjing. Kamu serius terhadap dia? Begini. Kita ikuti skenario. Aku akan menyerang lebih dulu. Hancurkan dia sampai tak ada orang tua. Kamu sayang padanya? Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Jangan pukul dia lagi. Aku tanda tangan. Kumohon, jangan pukul dia lagi. Aku tanda tangan. Saat itu, kamu berkata dengan air mata di pipi. Aku berutang. Aku berutang. Jangan pukul dia. Bagaimana? Kenapa tiba-tiba begini? Lihat anjing itu. Kau tidak mengikuti skrip, ya? Ini adalah senjata mesin bertegangan 50.000 volt. Berani-beraninya kau mendekat, aku akan membuat majikanmu menjadi idiot. Mulutku memang lanjang. Aku bercanda. Cukup, jangan berlebihan. Kau tidak mengikuti skrip. Pistol mainanmu terlalu dingin. Apakah Sang Xian Yue sedikit ikut campur? Utangku padamu sudah lunas. Tolong periksa, jangan bergerak. Su Sujun. Sang Xian Yue. Guo Mingming menangkap mereka. Kalian sedang apa? Siapa yang memberi kalian wewenang untuk melakukan ini? Kami polisi. Ini surat penangkapan. Kami sudah mengumpulkan cukup bukti. Untuk membuktikan kalian terlibat dalam kejahatan membahayakan keamanan publik, merusak ketertiban ekonomi, melanggar hak asasi warga negara, menghambat ketertiban pengelolaan masyarakat, dan penyuapan. Bawa mereka pergi. Bukti. Sekarang tunjukkan bukti yang kalian miliki. Bukti. Saya sudah menyerahkannya kepada polisi. Zhang Xiaotian tidak menyangka ternyata kamu, rubah tua ini. Setahun yang lalu,
Tuan tua mengatur saya untuk menyelidiki kamu. Saya tidak menyangka kamu bisa berkembang jadi seperti sekarang. Saya tidak akan membahas tindakan kecil yang kamu lakukan di bidang personalia dan keuangan perusahaan. Tapi kamu sebagai Bibi Jingjing, kamu benar-benar menggunakan cara yang begitu rendah dan hina untuk menghadapinya. Aku sudah memasang kamera pengawas di gudang ini sebelumnya. Semua yang kalian lakukan barusan, semua yang kalian katakan, polisi sudah mengetahuinya satu persatu. Zhang Xiaotian, jangan berpura-pura baik di sini. Selama bertahun-tahun, kamu telah banyak mengambil keuntungan dari keluarga Sukami. Ada yang bisa dibicarakan nanti, catat saja dulu, Dai Zong, Zhang Xiaotian. Aku dan Bibi, kami tidak memperlakukanmu dengan buruk. Ya, kau ini rubah tua yang tidak tahu berterima kasih. Kau ini rubah tua yang licik. Xiao Yue. Jingjing. Maaf ya. Paman Zhang takut mengusik sarang lebah, jadi dia tidak pernah menghubungi kamu. Kau pasti merasa sedih, Paman Zhang. Aku mengira kalian semua sudah tidak menginginkanku lagi. Aku dan ayahmu sudah berteman lama. Orang lain tidak peduli padamu. Aku pasti akan mengurusmu. Kamu sebaiknya pergi menjenguk kakekmu. Kakekmu sudah lebih baik belakangan ini. Adapun masalah operasional perusahaanmu sebelumnya, semua itu adalah ulah Su Sujun. Nanti aku akan membantumu menyelesaikannya. Jangan khawatir. Terima kasih, Paman Zhang. Saya masih harus pergi ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Oh, benar. Gudang ini memang diberikan oleh kakekmu. Tapi saya juga tidak tahu apa fungsinya. Tapi ini adalah urusan kalian berdua. Saya tidak akan campur tangan. Semoga semuanya berjalan lancar. Bagaimana kesehatan kakek? Terima kasih atas doa Anda. Semuanya berjalan lancar. Semuanya baik-baik saja. Bukankah itu kepala keamanan, Huage? Apa yang dia lakukan di sini? Tuan Su. Aku tahu kau akan datang. Tuan Su. Tugas saya sudah selesai. Sebenarnya, saya adalah seorang petugas keamanan. Saya tahu Anda adalah keamanan perusahaan. Pekerjaan saya berbeda dari petugas keamanan biasa. Kami hanya melayani beberapa klien khusus. Kalian diundang oleh Pak Zhang. Tuan Su, terima kasih atas perhatianmu selama beberapa hari ini. Saya rasa saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Silakan tinggal. Tuan Su, kamu tidak lagi membutuhkan perlindungan khusus. Selamat tinggal. Hari ini, saat di rumah, saya telah salah paham padamu. Maafkan saya. Sebenarnya, melihatmu marah hari ini, saya merasa sedikit senang. Semangat, Tuan Su. Kau bisa. (5927) nomor Anda. Saya tidak akan membiarkan orang lain menggunakannya lagi.
Tuan Su, silakan kenakan sabuk pengaman Anda. Tuan Su, silakan kenakan sabuk pengaman Anda. Tuan Su. Sarapan itu sangat penting, makanlah lebih banyak. Kalian yang membuat Su Zong terluka. Ayo pergi. Su Zong pergi membeli es krim rasa coklat. Semangat Su Zong. Kamu bisa. Selamat tinggal. Hari pertama kerja. Kesan pertama itu sangat penting, loh. Dalam arti tertentu, kita ini adalah wajah perusahaan. Tuan Su, mau makan siang? Ya, Tuan Su. Itu. Kak Yuet masih dalam perjalanan dinas ya? Iya. Dia kali ini perjalanan dinasnya cukup lama. Oh. Kak Jiang. Siapa sih Kak Yuet itu? Malam ini setelah kerja saya akan traktir kalian makan hotpot. Nanti saya ceritakan pelan-pelan. Penggemar sejati. Nona Zan. Kali ini rumah produksi kami sangat senang dapat mengundangmu. Semoga kerjasama kita selanjutnya berjalan lancar. Dia sudah tahu nama Inggrismu. Sedangkan aku hanya tahu nomor identitasmu. Stephen, ada apa? Diam. 5927 kau bilang tadi. Melihatku marah membuatmu sedikit senang. Sekarang aku sangat-sangat marah. Sekarang aku sangat-sangat senang. Namaku Erki. Aku ingin minum bersamamu.
Sebutkan harganya. Ahahaha. Aduh. Orang yang sedang di bawah tekanan oleh Tuan Su ini adalah anak buahku bernomor 5927 yang baru saja kukatakan kepada kalian. Ini adalah kisah klasik tentang CEO wanita yang arogan dan satpam malang yang penuh drama. Memang agak berlebihan, tapi memang begitulah kejadiannya. Saya bilang ya. Kalian berdua kerja dengan baik, paham? Ini bukan setiap satpam bisa mengalami. Tapi ngomong-ngomong, kerjakan pekerjaan kalian dengan baik, itu pasti tidak akan salah, benar kan? Mana ponselmu? Ayolah, ayolah, sekali lagi. Kak, kita sudah 3 kali kalah. Terlalu banyak jebakan di 3 pertandingan, apa yang baik-baik saja? Master Dajiang. Ini tidak kebetulan kan, Master Dajiang. Aku punya kabar baik untukmu. Perusahaan memanggil kita kembali. Besok kita mulai kerja. Mulai sekarang kita bisa melihat Master Dajiang setiap hari. 2 gadis nakal. Ayo, ayo cepat duduk, cepat duduk, cepat duduk. Saya bilang kalian berdua, setelah bekerja, kalian berdua harus menjaga mereka berdua. Kalian berdua sudah menyelesaikan setengah pekerjaan. Hahaha. Tidak ada pengaruh terhadap perkembangan plot. Jangan sekali-kali berpikir untuk melakukannya. Sama-sama siswa saja. Ayo, siapa takut siapa? Aku tanya kamu ya. Kilin sampai di kutub utara jadi apa? Es krim, kan? Nah, kasih dia satu lagi. Kamu kasih yang lebih sulit cepat. Sepertinya aku tahu barang-barang yang ditinggalkan ayahku di gudang ini. Tuan Su. Ini gudang Anda, ya, bisakah Anda menyalakan lampunya? Dengan begitu, suasananya lebih terasa. Jika apa yang Anda katakan benar, besok kita akan pergi ke pegunungan Ural. Saya bernama Erki. Hari ini kita pesan tiket pesawat. Baik, Suzong. Suzong, bukan berarti saya tidak menghormati Anda. Saya bilang kalian berdua di sini berlebihan ya. Setiap hari di sini berpura-pura saling menghormati, sungguh luar biasa. Minuman kecil revolusi tidak banyak diminum. Persahabatan murni revolusi kalian berdua mainkan itu sangat jelas dan terang. Kalian tidak merasa kita bertiga sangat mirip dengan trio di suatu drama televisi? Satu wanita cantik seperti bunga dan berkelas. Seorang pria dengan penampilan biasa-biasa saja, tetapi sangat pandai berkelahi. Seorang pria gemuk sedikit. Mulutnya sangat cerewet. Musim keempatnya hampir tayang. Mungkin kita juga akan punya musim kedua. Sudahlah, jangan cerewet lagi. Sepertinya ada sesuatu di sana. Mari kita lihat. Ada yang besar. Sangat suka mengganggu orang. Sebenarnya saya datang hari ini. Terutama karena orang-orang di perusahaan. Semuanya sangat merindukanmu. Itu. Saya. Aku juga sangat merindukanmu. Sebenarnya maksudku adalah setiap pagi di depan kantor aku tidak terbiasa tidak melihatmu.
Aku tahu banyak hal yang kau lakukan karena terpaksa. Tapi jika kau bisa mengakui kesalahan dan memperbaikinya, itu adalah teman yang baik. Melihatmu masih begitu cantik, aku jadi tenang. Itu Kak Yue. Saya masih bisa datang menemuimu? Seharusnya bisa. Kamu benar-benar bisa menerbangkan pesawat ya? Apa? Maksudku, tidak menyangka. Kamu benar-benar bisa menerbangkan pesawat ya? Aku bermimpi tentangmu dan pesawat. Ada apa antara aku dan pesawat? Tidak ada, kamu saja yang mengemudikan. Tuan Su, kenakan sabuk pengaman. Berangkat, bawa aku ke ujung dunia. Baik, mandi.